mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restoran yang sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? 20 tahun jomblo dari lahir, aku tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Yang tingginya 180 cm, punya otot perut tampan, suka menyanyi, semua ini tidak ada yang kamu suka. Ya ampun, kamu yakin masih suka laki-laki? Maaf ya. Aku yakin masih suka laki-laki. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Rio, ini untukmu. Dia sepertinya juga suka laki-laki. Ternyata kita mendukung idola yang sama. Pantas saja kamu juga suka grup ini. Oh iya, kita pernah ketemu 2 hari yang lalu. Kartu-kartu kecil ini aku punya semua. Jangan beli lagi, aku berikan untukmu saja. Terima kasih. Jarang-jarang bertemu sesama penggemar dari sekolah yang sama. Tidak usah sungkan. Surat cinta itu, apa mungkin dia gagal menyatakan perasaannya? Kamu sekarang masih jomblo? Iya, aku jomblo. Sudah kuduga. Terima kasih kartu kecilnya. Hari Minggu depan klub kami mengadakan piknik. Apakah kamu mau datang? Aku traktir makan barbeque. Mau? Aku merasa dia sepertinya juga tertarik padaku. Kali ini aku harus mendapatkan Fanny. Aku pasti akan membantunya mendapatkan Rio. Vino, kamu cuma pakai baju ini. Memangnya tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Sini. Bukankah ini terlalu imut? Di luar ruangan saat musim semi tentu saja harus terlihat lebih segar sedikit. Apakah dia menganggap ini sebagai kencan pertama kita? Oh iya, upacara pertemuan juga harus ada. Menurutmu ini bagus? Bagus, tapi kalau untuk diberikan ke Rio, yang ini lebih cocok. Vino, kenapa belum datang juga? Kamu tidak mungkin kabur di saat terakhir, kan? Iya, sudah siap. Fanny, aku menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Pertama kali. Halo, ini pesananmu. Tidak disangka setelah itu bertemu lagi dan aku tahu namamu. Ini kan cuma surat undangan, kenapa kamu malu sekali? Fanny, dia adalah gadis yang aku temui di kafe itu. Vino, apakah Fanny ini orangnya? Kita di departemen yang sama, dia baru saja pergi menonton konser. Coba aku lihat WeChat-nya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu salah paham kalau aku suka laki-laki, tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Jadian, jadian, jadian. Ini hadiah ulang tahun untuk Vino. Astaga, menghabiskan uang untuk pria itu nasib buruk seumur hidup tahu. Tapi dia biasanya sangat baik padaku. Apa kamu kurang kasih sayang dari keluarga? Ayah dan ibuku sangat menyayangiku kok. Kalau begitu kenapa kamu masih sangat bergantung pada Vino? Aduh, bucin tingkat parah ini sudah tidak tertolong lagi. Apa aku benar-benar budak cinta? Tapi dulu saat ulang tahunku,
Selamat ulang tahun. Ini Aku tidak bisa menemanimu di 19 tahun ulang tahunmu sebelumnya. Sekarang aku tebus semuanya. terlalu mahal, Vino. Ini ulang tahun pertama kita sejak bersama. Tentu saja harus dirayakan dengan istimewa. Hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 20 tahun, Vino, tulus sekali. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Kamu ini terlalu gampang merasa puas. Wanita baik hanya akan dapat nama baik, wanita jahat baru bisa mendapatkan segalanya. Apa aku memang kurang sadar terlalu bucin? Teh susunya harus yang panas ya. Perut pacarku kurang sehat. Dia tidak bisa minum yang dingin. Vino, tada, hadiah ulang tahunmu. Wah, bagaimana kamu tahu aku mau model yang ini? Karena aku diam-diam bertanya pada teman sekamarmu, suka tidak? Terima kasih sayang, aku sangat suka. Cinta itu kan memang harus saling memberi. Aku harus ke kampus untuk eksperimen di luar hujan. Aku pesankan taksi yang supaya kamu bisa pulang duluan. Oke, jangan terlalu lelah ya. Dingin sekali. Keterlaluan, dia bahkan tidak mengantarmu pulang. Dia ada eksperimen, dia memesankan taksi untukku. Kalau benar-benar takut kamu kehujanan, seharusnya dia memegang payung dan mengantarmu pulang. Rere, jangan sembarangan menerapkan apa yang kamu lihat di internet. Dasar budak cinta. Cantik, boleh minta WeChat-nya? Maaf, dia sudah punya pacar. Suhu dingin tapi kamu pakai baju setipis ini. Aku ambilkan shawl hangat ya. Astaga, ini pun kamu bisa tahan. Memangnya kenapa? Dia pamer kekuatan di depan pria lain lalu mengkritik pakaianmu yang tipis, keinginan mengontrolnya terlalu kuat. Jangan-jangan dia NPD. Apa dia memang bermaksud begitu? Memang benar hubungan bisa bertahan lama itu karena wanitanya yang terlalu sabar. Rere, tolong jangan hakimi perasaanku. Vino peduli padaku, dia memperhatikanku, tentu saja aku juga akan membalas usahanya. Hubungan kami bertahan lama karena kami saling peduli dan saling pengertian. Kamu boleh tidak mengerti, tapi bukankah menghargai orang lain itu hal yang mendasar? Ya sudah, hargai saja, semoga langgeng. Aku pergi dulu ya. Aku ingin mengajak Rio makan, kenapa dia tidak membalas pesanku? Bukankah Rio sudah punya pacar? Aku juga tidak bilang mau pacaran dengannya. Apa aku kurang cantik? Atau dia memang tidak suka tipe sepertiku? Sudahlah, berhentilah merasa ingin menyelamatkan orang lain. Hargai saja nasib masing-masing. Dulu dipanggil Vino, sekarang sudah jadi CEO Vino. Dengar-dengar nilai pasar merekmu tahun ini mencapai puluhan juta. Cuma sedang beruntung saja. Mantan pacarmu pasti menyesal setengah mati. sudah aku bilang jangan naik bus, kan jadi telat begini. Maaf ya, kami datang terlambat. Bus di kota lambat sekali, maaf ya. Melihat mantan pacar yang pernah menyakitiku hidup susah, bagaimana perasaanku? Pusing sekali naik bus. Kenapa kamu tidak naik taksi saja? Naik taksi, memangnya kamu yang bayar. Pacar sahabatku sudah beli mobil sejak tahun kedua kuliah, sedangkan kamu Rere, aku akan berusaha mendekam di rumah demi mimpi jadi senimanmu itu. Segera lulus, aku butuh waktu. Siapa yang memberiku waktu? Di usia terbaikku, haruskah aku menemanimu tinggal di kontrakan sempit ini? Setelah hari itu, kami putus. Dengar tidak, mantanmu, Rere, dia cari pacar orang kaya, tapi malah kena tipu. Penipu di masyarakat ini memang banyak. Rere, ini suamimu? Iya, kami baru saja menikah. Wah, bahagia sekali ya. Rere, belakangan ini kamu sibuk apa? Kami berdua buka toko sarapan kecil-kecilan. Belakangan ini bisnisnya lumayan. Toko sarapan? Pasti capek ya. Ada pasangan yang menemani, apa perlu yang ditakutkan dari rasa capek? CEO Vino, ayo katakan sepatah dua patah kata. Aku memang punya sesuatu yang ingin dikatakan. Rere, selamat atas pernikahanmu. Memang beda ya kalau sudah jadi bos, auranya luar biasa. Bukan aku yang luar biasa, tapi dia menemaniku dari tidak punya apa-apa hingga menjadi seperti sekarang. Aku pulang dulu. Di luar hujan, aku pesankan taksi ya. Bukankah halte bus ada di bawah? Tidak apa-apa. Setahun lalu saat toko gaun pengantinku baru buka, Bukankah kamu sudah janji aku boleh pilih gaun yang aku suka? cuma dipakai sekali harganya 20 juta, mending uangnya buat beli yang lain. Justru karena cuma sekali, aku ingin pakai yang terbaik. Selamat, hari ini adalah pembukaan toko baru. Anda adalah pelanggan ke-52. Gaun ini kami berikan harga spesial 5 juta saja. Benarkah? Kalau begitu besok kami ambil. Terima kasih. Wah, kita beruntung sekali. Dia itu Rere kan, mantan pacarku. Kamu tahu kenapa kamu tidak marah? Marah kenapa? Aku punya masa sekarang dan masa depan bersamamu. Buat apa mengungkit masa lalumu? Aku hanya ingin memberikan berkat pernikahan untuk temanmu.
Ternyata cara terbaik untuk melepaskan adalah dengan merasa tenang. Saat gaun itu diturunkan, duri di hatiku pun ikut tercabut. Ingat ya, pulang nanti belikan kue itu. Saat aku menoleh kembali, aku sadar tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Vino, Kamu memberikannya lagi. apakah ini alasan kamu tidak mau pacaran? Apa orang ini benar-benar ada di dunia nyata? Pasti ada, aku sudah memberikan namanya sejak kecil, aku harus menunggunya. Kalau begitu, coba cari di sekolah dulu. Sekolah ini luas sekali, bagaimana cara mencarinya? Ketemu. Aku memposting di dinding pengakuan, dan seseorang bilang mereka pernah melihatnya di ruang baca perpustakaan. Hah, itu dia takdirku. Wah, ketemu. Halo, aku mau tanya. Halo, bisakah kamu mendengar suaraku? Vino, apakah dia punya gangguan pendengaran? Aku mencari buku berjudul Lahir di Waktu Ini. Dia cantik sekali, tapi sayang tidak bisa bicara. Kasihan sekali. Buku ini belum dikembalikan. Kalau sudah kembali, tolong hubungi aku. Namaku Fanny. Pasti akan aku hubungi. Bro, lepas headsetmu. Kamu diajak bicara tidak mendengar. Iya, maaf. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadiran Fanny. Seandainya saja dia bisa mendengar suaraku, lagi pula dia tidak bisa dengar, jadi aku menyukaimu. Hati-hati! Kamu bisa bicara. Kamu juga bisa. Tadi kamu tidak dengar apa yang aku katakan, kan? Tidak, aku pikir kamu bisu. Orang yang ditakdirkan untukku belum ketemu, tapi aku malah jatuh cinta pada orang lain. Aku mencari Vino Pratama. Ayo kita jangan bertemu lagi. Vino Pratama, kamu makan di sini juga. Panggil aku dengan namaku yang sekarang, Vino. Vino Pratama, nama lamamu Vino Pratama. Iya, nama panjangku Vino Pratama. Kalau begitu, apakah kamu percaya pada takdir? 3, 2, 1. Wah, menikah tepat setelah lulus kuliah itu romantis banget ya. Iya benar, kebanyakan cowok itu putus setelah lulus, nggak bertanggung jawab sama sekali. Bener banget, aku sama mantanku juga putus pas lulus. Terus kalian berdua kapan nikah? Kami... Kelas itu tempat belajar, bukan tempat pacaran. Apa kalian mau lulus nanti jadi orang gak berguna? Tulis surat permintaan maaf 1000 kata, kumpulkan besok. Duh, baru masuk kuliah aja udah diatur-atur. Vino, 1000 kata loh, kamu yang tulisin ya. Apa-apaan? Katanya kalau guru datang mau bangunin aku. Maaf, aku kan nggak sengaja. Kamu sih ikutan tidur, kalau nggak kamu tulisin, aku pukul kamu. 2 jam belum selesai juga, nulis 2 rangkap. Iya, aku tulisin buat Fanny juga. Belajar aja nggak pernah seserius ini. Jangan sampai setelah lulus malah diputusin dan nangis nggak karuan. Skripsi dan tugas akhir kumpulkan paling lambat bulan ini. Setelah lulus kamu mau ngapain? Menikah, cowokku sudah melamar. Wah, romantisnya kalau kalian berdua kerja Pulang di kota. kampung. Iri banget sama mereka, aku dan pacarku bahkan nggak punya rencana masa depan yang sama. Kita bertiga lulus, tapi cuma Rere yang nggak lulus karena laporan magangnya nggak kekumpul. Aku putus. Loh, bukannya kalian sudah pacaran lama banget? Dia mau kerja jadi pelayan restoran setelah lulus, terus nyuruh aku ikut cuci piring di sana, katanya biar dapat laporan magang. Kerja bareng aku aja, tiap hari cuma antar piring, gajinya 3 juta rupiah. 3 juta sebulan, buat bayar kos aja nggak cukup. Kan kita bisa berjuang bareng, yang penting dapat sertifikat magang. Hah, dia nyuruh kamu jadi pelayan. Dia mikirin masa depan kamu nggak sih? Rere yang pacaran 8 tahun aja bisa putus, gimana hubungan kami? Kamu beneran mau pulang kampung? Iya, orang tuaku yang minta, katanya jadi PNS lebih stabil. Tapi kan jauh banget. Fanny, aku ingin kamu tahu kalau kelulusan bukan berarti musim putus. Aku ingin kita punya masa depan dan aku sudah berjuang untuk itu. Jadi, kamu mau menikah denganku? Terima, 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 terima.
Oh iya, aku lupa bilang, aku sebenarnya sudah dapat tawaran kerja dari perusahaan besar di kota ini, dekat dengan tempatmu. Sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Jadi kamu tidak jadi pulang kampung? Iya, kita nggak jadi LDR. Setiap hari kita bisa ketemu. Siapa bilang cinta di kampus nggak ada hasilnya? Selama mau berjuang bersama, melewati rintangan, cinta itu akan bertahan selamanya. Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety, aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas! Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulam. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh. Besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar. Ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran? Ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor satu. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah, cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur?
Fanny. Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing, apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Kamu berhenti sekolah? Berani banget. Kita kan cuma di kampus swasta biasa. Aku juga nggak ngerti pelajarannya. Rasanya cuma buang-buang waktu. Aku mau coba jadi konten kreator. Lumayan ada penghasilannya. Aku juga ngerasa kita nggak punya daya saing. Persaingan sekarang ketat banget. Lulus pun kita cuma bakal jadi pelengkap aja. Bener banget. Kakakku lulusan diploma. Sekarang jadi pelayan toko. Gajinya 2 juta sebulan. Aku pergi dulu ya. Mau mulai bisnis. Tapi menurutku gelar akademik itu tiket masuk untuk banyak kesempatan. Aku mau lanjut S2. Kamu nggak denger ya, gelar itu bukan segalanya sekarang. Kamu kuliah beberapa tahun lagi, ujung-ujungnya mungkin malah kerja buat Meli. Apakah gelar akademik beneran nggak penting? Ayo keluar, sore ini pelajarannya nggak ketat, kita karaokean aja. Ayo, aku ajak beberapa cowok juga ya. Saat teman sekamarku bilang kuliah itu nggak berguna, jalan hidup kami mulai berbeda. Lihat, Meli unggah video baru, dia lagi mereview foundation. Wah, like-nya banyak banget. Kayaknya dia beneran sukses deh. Bisa jadi teman kita ini bakal jadi artis internet beneran. Hebat ya, sore ini aku sudah daftar kelas persiapan S2. Kamu beneran mau lanjut? Duluan ya. Ayo main game. Paketan kalian banyak banget. Ini aku bawain beberapa. Ini barang contoh buat kita dari Meli. Baru 2 bulan, akun Meli langsung legit. Banyak brand yang nyari dia sekarang. Tahu gitu, dulu aku ikut dia aja. Jadi konten kreator. Kalau kalian belajar bareng aku, belum terlambat kok buat berusaha. Mending kamu belajar sendiri aja. Cara ini hasilnya paling lama. Mungkin hasilnya lama, tapi setidaknya pasti ada hasilnya. Pasti ada jalan kok nanti, nggak usah khawatir. Tanpa koneksi, cara terbaik untuk mengubah nasib adalah dengan belajar. Kebanyakan belajar nih anak. Mereka pikir apa yang aku lakuin itu hasilnya paling lama. Ide iklan lipstick ini? Bu manajer, saya sarankan kita pakai jasa blogger untuk promosi. Oke, saya punya rekomendasi orangnya. Senang bekerja sama denganmu. Lama nggak jumpa. Aku sudah berhenti live streaming dan lagi persiapan kuliah lagi. Ternyata banyak kesempatan yang tetap butuh gelar akademik. Aku juga lagi riset tentang media baru. Kamu tetap jadi guruku ya. Gelar akademik mungkin bukan segalanya, tapi memilikinya bisa memberimu segalanya dengan lebih baik. Kebetulan banget, bukannya itu teman baikmu yang dulu. Ternyata benar dia. Teman baik yang dulu sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk menyapa. Suasananya canggung banget, kenapa kalian berdua tidak berhubungan lagi? Sepertinya saat kami beranjak dewasa, kami memilih persimpangan jalan yang berbeda. Aku lanjut S2. Rere, aku masuk perusahaan besar. Wah, sahabatku sekarang mahasiswa S2, aku bangga sekali. Sahabatku bakal jadi kaya raya, aku juga bangga. Kehidupan mereka berdua akan sangat berbeda sekarang. Kalau mereka bisa tetap berhubungan selama setahun, itu sudah hebat. Tidak mungkin akan bertahan lama. Belakangan aku baru menyadari bahwa persahabatan itu seperti 2 garis saling bersilangan. Di satu titik mereka bersatu dan bersinar terang. Tapi setelah itu perpisahan tidak terelakkan. Rere, sore ini aku ada rapat ya. Kami lagi diskusi soal tesis di kafeteria. Kenapa kamu tidak langsung kesini saja?
Awalnya hanya karena satu telepon, aku rela menempuh perjalanan 1 jam. Rere, ini teman asrama baruku, Rosi. Halo, aku Fanny. Aku harus menjaga harga diri Rere, aku harus memperlakukan temannya dengan baik. Kalian ada alergi makanan? Sini, aku tuangkan tehnya. Aku bilang ya, temanku itu sudah 3 kali gagal ujian masuk pasca sarjana. Hah, 3 kali? Iya, 3 kali tetap saja tidak lolos. Rosi, makanlah ini. Aku bayar tagihannya dulu ya, kalian lanjutlah mengobrol. Penampilanku tadi bagus kan? Rere pasti bangga. Kenapa Fanny bersikap kaku sekali, seperti orang dewasa yang membosankan? Iya, membosankan banget. Aku juga merasa dia terlalu dibuat-buat. Rere yang masih berjiwa mahasiswa dan aku yang sudah dewasa karena pekerjaan mulai memiliki perbedaan pandangan. Rere, aku antar kalian pulang ya. Tidak usah Fanny, aku dan Rosi searah. Kami pulang bareng saja, bye-bye. Di sekitar kami mulai muncul teman perjalanan yang baru. Besok harus dikumpulkan lembur semalam lagi ya, proyek ini harus berhasil. Hari ini ulang tahunku, aku yang traktir. Hari ini ulang tahun Rere, tapi aku tidak bisa datang. Rere, kamu suka apa? Aku langsung belikan saja. Belakangan ini aku sibuk sekali, maaf ya. Formalitas banget. Fanny, rapat dimulai. Bagaimana ya perayaan ulang tahunnya? Kenapa Fanny tidak datang di hari ulang tahunmu? Dia sibuk kerja, tidak ada waktu. Pola pikir mahasiswa dan pola pikir dunia kerja sudah menjadi 2 bahasa yang berbeda. Persahabatan kami benar-benar sudah tidak sejalan. Teman adalah sesama pengelana yang sesekali bertemu dalam perjalanan hidup yang sepi. Setelah tikungan, kamu akan bertemu pengelana lain. Fanny, Rere, Fanny, sampai jumpa lain waktu ya. Sampai jumpa. Kalian sudah baikan? Aku lebih tahu dari siapapun berbaikan sebelum berpisah itu adalah bentuk dari mengikhlaskan. Sejak hari itu, kami benar-benar tidak pernah bertemu lagi. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget dia bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak, mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba di desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu?
Ah, sebentar lagi lulus. Tidak tahu nih nanti bisa dapat kerja atau tidak. Jangan pusingkan soal setelah lulus dulu. Belum tentu juga kita bisa lulus. Baru mendesain tugas akhir ini saja kepalaku sudah mau pecah. Duh, apa yang dipusingkan sih? Aku sudah selesai dari kemarin-kemarin. Wah, hebat sekali. Selesai sebulan lebih awal. Aku pakai jasa desainer dari internet. Aku tidak perlu mengerjakan apa-apa. Tinggal bayar saja, beres kan? Apa guru tidak akan tahu? Tidak akan. Ini direkomendasikan oleh kakak kelas. Tokonya yang ini, lihat deh. Fanny, kamu mau juga tidak? Ah, aku buat sendiri saja. Halo, ini CV saya. Maaf, sepertinya kurang cocok. Ini meja kerjamu, kamu rapi-rapi dulu ya, aku pergi dulu. Halo ya, iya ayah sudah minta teman lama ayah untuk memasukkanku ke perusahaan ini. Aku akan bekerja dengan baik. Ya, aku tahu. Beberapa desainku ini memenangkan penghargaan, yang ini juara 1. Kamu lulus seleksi. Setiap orang buat 10 proposal desain dan 5 contoh pola baju. Selesaikan bulan ini. Proposal kalian ini sama sekali tidak bisa dipakai. Kita butuh yang sesuai untuk pekerja kantoran modern. Buat ulang, setiap hari akan ada rapat. Hah, setiap hari? Aku kan ada janji nonton sama pacarku. Kakak kan sudah ahli, bantu aku kerjakan ini dong. Aku sendiri saja sibuk setengah mati, mana sempat membantumu. Fanny, desain motifmu ini bagus sekali. Ditambah beberapa elemen lagi akan terlihat sangat cantik di bawah sinar matahari. Aku berencana membuat tim mahasiswa untuk jualan live streaming. Fanny, kamu yang urus persiapannya ya. Dosen, apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu mengumpulkan beberapa teman sekelas. Gunakan sedikit waktu di luar jam kuliah untuk live streaming. Tidak ada masalah kan? Kalau aku menolak, apa aku bakal tidak lulus mata kuliah ini? Dosen, saya tidak punya uang untuk stok barang. Jangan tegang begitu, apa aku seseram itu? Maaf dosen, saya tidak bermaksud begitu. Kita ini setara, tentu saja kamu punya hak untuk menolak. Sebelum kuliah, aku belum pernah bertemu dosen seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, barang-barangnya aku yang bayar. Asalkan ikut live streaming akan ada nilai tambahan. Untuk komisi penjualannya, nanti aku bantu ajukan ke pihak kampus. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Dosen kuliah selalu baik padaku, tapi aku selalu teringat dengan guruku yang dulu. Ibu akan pilih satu siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Fanny, ayo maju. Maaf Bu Guru, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berdirilah di depan kelas sampai bisa. Kamu ini sepertinya memang tidak niat belajar. Beberapa anak perempuan memang hanya cocok menunggu untuk menikah dengan pria kaya. Bisa menikah dengan baik juga sebuah keahlian. Aku terlalu bodoh, ada kata-kata yang terlalu tajam yang diucapkan di usiaku yang masih terlalu muda. Ibu Guru sudah datang, silakan masuk. Mana orang tuamu? Oh, karena ini kunjungan mendadak, mereka sedang bekerja di luar kota dan belum pulang. Ibu Guru ingin makan sesuatu? Wah, kulkas di rumahmu ini bagus sekali ya. Ayah dan ibu saya jarang di rumah, mereka merasa kasihan karena saya tinggal sendiri, jadi mereka membelikan kulkas ini. Kulkas di rumah ibu sepertinya juga sudah saatnya diganti. Iya Bu Guru, nanti saya minta ayah dan ibu saya kirimkan link pembeliannya. Karena orang tuamu tidak ada, saya pamit dulu saja. Sampai jumpa Bu Guru. Benar-benar anak bodoh tidak mengerti kode. Silakan ambil hasil ujian bahasa Inggris kali ini. Fanny, nilai kamu turun drastis ya. Orang tua kamu sibuk kerja di luar kota dan tidak ada di rumah. Menjadi anak nakal itu cuma masalah waktu. Orang tua Fanny tidak ada di rumah ya. Wah, kasihan sekali. Apa bedanya dengan anak terlantar? Maaf Ibu Guru. Seharusnya ia menjadi penuntun paling hangat dalam hidup, tapi malah menjadi pisau paling tajam di masa muda. Fanny, Ibu Guru, ada apa? maaf ya tadi saya kurang ramah. Siang ini mau makan apa? Ayo saya traktir. Kenapa guru ini baik sekali dan tidak sombong sama sekali? Meskipun saya guru dan punya tanggung jawab pekerjaan, tapi di luar hubungan guru murid kita bisa berteman kan? Terima kasih Bu. Panggil kakak saja boleh? Hebat ya, guru kita membantu kita mengajukan kredit poin tambahan dan gaji magang. Dengan pengalaman ini akan jauh lebih mudah mencari kerja setelah lulus nanti. Guru yang baik bisa menerangi hidupmu. Semoga kalian semua bisa bertemu dengan guru yang baik. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus.
Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Bener-bener sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok, beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya Susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap bayar tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fani, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya Fani, dipakai. Konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fani, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu, berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam, kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fani, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fani, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fani bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fani kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia dengar yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fani biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fani itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fani itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fani, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, satu orang satu kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Kompetisi menulis tahun ini hanya ada satu kuota, siapa yang mau mendaftar? Saya mau daftar. Guru, apa keuntungan kalau dapat juara pertama? Bukankah dia tahun lalu sudah pernah menang penghargaan? Benar, tidak bisakah kesempatannya diberikan orang lain? Sama seperti tahun lalu ada hadiah uang dan penambahan poin. Kalau begitu saya juga mau. Fani, poin nilaimu kan sudah berlebihan dan kamu sudah dapat banyak beasiswa sampai tanganmu lemas. Fani, kamu ini terlalu kompetitif deh. Fani, bersyukurlah sedikit, jangan terlalu berambisi besar. Orang yang malas dan pasrah atas dasar apa menyalahkan usaha orang lain? Fani, kenapa kamu masih menghafal kosakata? Bukankah kamu baru saja lulus ujian? Aku sedang bersiap untuk ujian tingkat 6. Fani, itu cuma tahu cara belajar mati-matian. Si raja kompetitif jangan hiraukan dia. Yuk pergi main game. Kamu tidak makan tapi malah belajar. Bukankah kita sudah selesai ujian di tengah semester? Oh, aku sedang bersiap untuk ujian sertifikasi mengajar. Fani, apa kamu dan kami berada di dimensi yang sama? Mie instanmu saja sampai sudah dingin. Selama 4 tahun kuliah, apa perlu punya ambisi sepadat itu? Tidak paham dan juga tidak mau menghargai. Ayo pergi karaoke setelah makan. Ayo. Di guru bilang kalau menari di acara malam tahun baru bisa menambah poin. Kalian mau ikut tidak? Aku malas. Aku juga tidak mau pergi. Aku ikut, poin nilaiku masih belum cukup. Kan, lihat saja selalu ada orang yang ingin cari perhatian. Kamu ini terlalu memaksakan diri deh. Flu seberat itu masih saja mau pergi. Siapa yang mau mendaftar jadi sukarelawan perpustakaan? Ada subsidi 800 per bulan. Guru, saya ikut. Teman mau bergabung dengan klub street dance kami tidak ada tambahan poin. Saya ikut. Klub drama sedang menerima anggota baru. Saya ikut. Ada yang mau bergabung dengan klub skateboard kami? Saya ikut. Apa Fani punya KPI selama kuliah sampai sekompetitif itu? Tahun yang baru pilihannya adalah tidak bersaing, atau kalau kamu mau bersaing harus jadi nomor 1. Jika melihat nilai gabungan secara keseluruhan, Fani, kamulah yang ikut kompetisi. Terima kasih guru. Payah. Bagi yang poin nilainya sudah cukup tahun ini, silakan angkat tangan. Kalian bisa langsung mengikuti magang. Poin nilaiku tidak cukup. Bagi yang tidak cukup, silakan lanjut mengambil poin nilai. Jika tidak kelulusan, kalian akan ditunda.
Menyebalkan sekali. Untuk jurusan kita, bagi yang memiliki sertifikasi mengajar akan diprioritaskan. Silakan angkat tangan. Saya memiliki kuota rekomendasi internal untuk magang. Yang punya sertifikasi bahasa Inggris tingkat 6, silakan angkat tangan. Kenapa ketat sekali sih? Fani, kamu yang pergi ya. Gaji pokoknya dijamin 20 juta per bulan. Usaha akan membantumu mengeliminasi orang-orang yang tidak sefrekuensi.